Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita kembali ke mata kuliah statistika dengan materi selanjutnya yaitu ukuran gejala pusat dan ukuran letak. Yang akan kita fokuskan untuk hari ini adalah ukuran gejala pusat. Apa sih maksud dari ukuran gejala pusat? Jadi ukuran gejala pusat itu adalah nilai tunggal di mana dia itu mewakili seluruh data dan data itu merupakan gambaran dari pusat data. Dia menunjukkan pusat data di situ. Data itulah. Itu adalah gejala pusat. Macam-macam dari gejala pusat yang termasuk dari gejala pusat. Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Yang sering kita kerjakan mungkin sejak zaman SMA, ada mean atau rata-rata. Itu ada rata-rata hitung, ada rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Nanti akan kita perdalam mengenai rata-rata hitung saja, nanti ukuran atau harmonik sekedar tahu. Jadi yang kita fokuskan nanti untuk rata-rata hitungnya. Kemudian yang kedua, selain mean ada median. Median itu adalah nilai tengah. Dan modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, kita lanjut untuk rata-rata hitung. Jadi rata-rata hitung itu biasanya kita bisa hitung rata-rata ini atau mean ini tinggal kita jumlah semua data. Semua data itu kita jumlah, kemudian dibagikan jumlah data itu. Kayak misalnya nilai 60 orang di kelas. Nilainya kita jumlah semuanya, kemudian dibagi jumlah siswanya, berarti 60. Itu adalah rata-rata hitungnya atau mean-nya. Nah, kalau untuk data-data yang tidak mengulang, nanti bisa mean itu caranya ya berarti tinggal X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai jumlah N-nya per N. Jadi jumlah datanya. Kemudian kalau misalnya data itu ada frekuensi tertentu, misalnya nilai 50 muncul 3 kali, nilai 65 muncul 2 kali, nilai 70 muncul 5 kali. Nah, maka untuk rata-ratanya kita kalikan dulu, misalnya tadi 50, F-nya tadi 2, misalnya 2 kali nilai 50 kita menemukannya berarti 2 kali 50. Ditambah tadi nilai 65 misalnya muncul 3 kali, berarti ditambah 3 kali 65. Ditambah lagi berapa nanti seterusnya. Dibagi jumlah F-nya. Nanti ketemu nilai min. Oke, daripada mengawang-awang, kita coba latihan bagaimana kita menghitung nilai min atau rata-rata hitung ini. Kita ambil kasus yang sama seperti kasus di minggu lalu. Jadi waktu itu ada data, ada interval kelasnya seperti ini, 9 sampai 21, 22 sampai 34 dan seterusnya. Nilai tengahnya untuk interval pertama 15, interval kedua 28 dan seterusnya, bisa dicari nilai tengah. Jadi nilai di tengah-tengah ya dari 9 sampai 21 itu panjang kelasnya ada 7 kan? Ada 13 maksudnya, ada 13. Nanti berarti nilai di tengah-tengah berarti nilai ke 7 adalah nilai tengahnya. Kalau di sini ya interval di soal ini. Maka nilai 15 adalah nilai tengahnya. Kemudian frekuensinya kemarin ada 3 yang ada di antara 9 sampai 21. Dan kita tambahin tabel untuk ini untuk menghitung rata-rata hitung atau min-nya. Kita bisa menambahi tabel fx. Fx ini berarti F dikali X. Frekuensi itu kan F. X-nya tadi nilai tengah. Jadi untuk menghitung rata-rata kita tinggal mengkalikan nanti di tabel ini. Nilai tengahnya tadi 15 dikali 35. Nanti hasilnya 45. Yang selanjutnya 28 dikali 45 hasilnya sama dengan 112.
nanti 41 kali 4 itu hasilnya 164 dan seterusnya sampai ke interval kelas terakhir. Nanti jumlahnya dari interval kelas pertama sampai terakhir hasilnya adalah 3955. Nah, setelah angka ini muncul, frekuensinya juga ditotal ya. Total frekuensinya ada 60. Maka untuk rata-rata kita tinggal menghitung hasil jumlah fx tadi 3955 dibagi dengan nilai frekuensi, total frekuensi 60. Nanti bisa kita dapatkan hasilnya adalah 65,92. Itu dengan cara yang pertama. Sebenarnya untuk rata-rata hitung ada juga cara lain. Jadi kita bisa menggunakan kode U. Kita buat kode U. Nah, untuk menentukan nilai kode U ini yang jelas tadi ada interval kelasnya. Nilai tengahnya juga tetap harus dicari. Nah, ini kita buat kode U. Kode U ini kita tentukan titik nolnya dulu. Titik nol ini kita bisa perkirakan mau ditaruh di mana. Itu kita bisa memperkirakan, pertama kita kira-kira dulu nilai rata-rata itu nanti kira-kira ada di bagian interval kelas yang berapa gitu. Nah, kalau di sini misalnya kalau kita mau mencari rata-rata, mungkin ini kita perkirakan nanti munculnya di bagian 61 sampai 73. Kalau mau simpelnya mungkin mau menentukannya di bagian mana, bisa sebenarnya kita memperkirakan kira-kira mana ya, kalau masih bingung mau kira-kiranya di sebelah mana, kita bisa lihat di frekuensi. Ini kita bisa coba kalau rata-rata mungkin nanti nilainya ada di antara, karena ini jumlah frekuensinya ada 60, maka nanti mungkin rata-ratanya di sekitar angka 30 ya. Di sekitar angka 30 mungkin. Maka kita coba hitung yang ada nilai sampai ke nomor 30. 3 ditambah 4 itu 7. 3 tambah 4 itu 7. 7 ditambah 4 itu 11. 11 ditambah 8 itu 19. Berarti nanti angka 30-nya nanti di sekitar ini 12. Tadi 19 tambah 12, 31. Berarti nanti angka 30 ada di 12. Maka kita bisa perkirakan nilai titik nolnya kita taruh di yang frekuensinya 12 ini, yaitu di 61 sampai 73. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tentukan titik nolnya, kita berikan kode untuk angka-angka di atas 0, itu min 1, min 2, min 3, dan min 4. Jadi yang di atas itu min, minus, untuk yang di bawah 0 itu nanti plus. Jadi ada plus 1, plus 2 untuk yang di bawah 0, yang di atasnya min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, kalau sudah kita tentukan kode U-nya, kodenya, kita bisa hitung. Tadi kan ada frekuensinya juga ya. Nilai frekuensi sama tadi, 3, 4, 4, 8, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita kalikan nilai frekuensi dengan nilai U. Kayak yang pertama, tadi frekuensinya min 4 dikalikan dengan 3. Frekuensinya 3 dikalikan dengan U, maksudnya min 4, hasilnya 12. Nanti di U min 3 itu ada frekuensinya 4, itu min 12 lagi, dijumlah seterusnya dikalikan ya. Min 2 dikali 4, 8. Min 1 dikali 8, 8. 0 kali 12, 0. 1 kali 2, 3, 23. Dan 2 kali 6, 12. Ini kita total FU-nya, F kali U-nya. Hasilnya nanti akan ketemu nilai min 5. Nah,
Setelah ini kita bisa menentukan nilai rata-ratanya dengan rumus X0, berarti nanti kita ambil angka X0, nilai tengahnya itu ada berapa? Yang tadi di 0. Yang kita tentukan nilainya 0 kan tadi di interval 61 sampai 73 dengan nilai tengah 67. Maka di sini X0-nya adalah 67. Ditambah ini adalah panjang kelasnya. Panjang kelas kan 9 sampai 21 ada 13. 22 sampai 34 itu 13 yang kemarin kita hitung. Di sini kita tuliskan 13, kemudian jumlah FU. Jumlah FU tadi sudah kita hitung, hasilnya adalah min 5 dibagi dengan jumlah F, yaitu 60. Maka nanti akan dapatkan hasil 65,92. Sama nanti hasilnya dengan rata-rata hitung dengan cara yang pertama. Oke, sebenarnya masih ada satu lagi cara untuk menghitung rata-rata hitung. Itu yaitu dengan menggunakan pembobotan. Jadi setiap data itu diberikan bobot. Kalau ini beda kasus ya, kalau yang kemarin karena datanya tidak pakai bobot, ini misalnya si A itu punya nilai 65 di tugas, 76 di mid, dan 70 untuk tugas akhirnya, nilai ujian akhirnya. Nah, kalau ini kan biasanya kalau kayak kuliah kita ada bobotnya, tugas berapa persen, mid berapa persen, ujian akhir berapa persen, ini juga. Misalnya ada seperti itu, misalnya untuk tugas itu bobotnya 2, untuk mid itu bobotnya 3, dan ujian akhir itu 4. Nah, untuk rata-rata hitungnya tinggal kita kalikan bobot dengan nilainya. Tadi bobotnya mid tugas adalah 2 dikalikan dengan nilai tugasnya 65, mid-nya tadi 3 dikalikan dengan nilai mid-nya 76, nilai ujian akhirnya 4 dikalikan dengan nilai 70, nilai ujian akhirnya. Kemudian kita bagi dengan jumlah bobotnya. Maka nanti akan didapatkan hasil rata-rata hitung dengan metode pembobotan. Seperti ini untuk rata-rata hitung. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan mengenai rata-rata ukur. Ini sekedar pengetahuan saja. Ini biasanya akan digunakan ketika ada data satu dengan yang lainnya itu berkelipatan. Misalnya yang 1, 1, kemudian 2, 4, 8, dan seterusnya, itu kelipatan. Jadi untuk data yang tidak berkelompok, itu rata-rata ukurnya dilambangkan G, di mana akar N di dalamnya X1, X2, sampai seterusnya. Akar X1, X2, dan seterusnya, G. Dan untuk data yang berkelompok, kita menggunakan antilog. Dia adalah antilog dari jumlah log X per N. Atau kalau misalnya ada frekuensinya juga, misalnya nilai ini munculnya berapa kali, muncul sekian, berarti nanti kita menggunakan G sama dengan antilog jumlah F log X per jumlah F. Dan untuk rata-rata harmonis itu biasanya akan digunakan jika data itu bentuknya pecahan atau desimal. Jadi untuk data yang tidak berkelompok, itu rumusnya RH, rata-rata harmonis, N per jumlah 1 per X. Sedangkan untuk data yang berkelompok, itu jumlah F, jadi tinggal ini jumlah F-nya, kita bagi dengan jumlah F per X. Itu untuk rata-rata harmonis. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang pertama adalah rata-rata hitung, yang ukur dan harmonis ini pengetahuan saja. Selanjutnya kita hitung untuk ukuran gejala pusat adalah median. Jadi untuk median data berkelompok itu rumusnya adalah
batas bawah kelas median atau L0 ditambah dengan panjang kelas dikalikan N per 2 min F per F kecil. Jadi F besar ini adalah jumlah frekuensi semua kelas yang sebelum kelas yang mengandung median, sedangkan untuk yang F itu frekuensi kelas mediannya. Lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Soalnya sama. Tadi kelas intervalnya 9-21, frekuensinya sekian sampai jumlahnya 60. Nah, median itu adalah nilai tengah. Maka kalau nilai tengah dari 60, artinya dia adalah nilai di angka ke-30. Angka 30 kan berarti ada di interval 61 sampai 73. Karena dari sampai sini kan jumlahnya tadi 31 ya. Berarti 30-nya ada di 61 sampai 73. Jadi, kita tentukan batas bawah kelasnya. Karena di sini 61 berarti batas bawah kelasnya 60,5. 60 dikurangi 0,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti sebelum 21. Artinya berarti yang dari sini 3 sampai 8. Itu kita jumlahkan. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Itu hasilnya 19. Dan frekuensi di kelas median itu berarti nanti yang angka 12 ini. Maka tinggal kita masukkan di rumus batas bawahnya 60,5 ditambah 13 dikali 60 per 2. 60 per 2 itu adalah 30. 30 dikurangi 19. Kemudian dibagikan dengan 12. Hasilnya nanti dikalikan 13. Baru setelah itu ditambahkan 60,5. Hasilnya adalah 72,42. Itu adalah mediannya. Sedangkan kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, misalnya untuk data kelompok, ini rumusnya adalah modus sama dengan L0 plus C dikalikan B per B plus B1 plus B2 dikalikan B1 per B1 plus B2. Di mana L0 itu adalah batas bawah kelas modus, B1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, dan untuk B2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi yang tepat di bawah satu kelas di bawah kelas modusnya. Misalnya contoh yang sama, ini karena data yang paling sering muncul berarti kita lihat di frekuensi nilai paling besarnya, itu berarti kan data yang paling sering muncul. Ada di 23, berarti nanti di interval kelas 74 sampai 86. Nah, kita tentukan berarti batas bawah kelas modusnya 74, berarti nanti batas bawahnya adalah 73,5. Kemudian B1 itu adalah jumlah frekuensi kelas modus tepat sebelum kelas modusnya, berarti yang di atasnya ini kan 12 ya, atasnya 12. Nah, itu kita kurangkan dengan jumlah kelas modusnya. Yang di modus tadi 23, berarti 23 dikurangi 12 yang di atasnya pas, dan B2-nya yang di bawahnya 6 berarti ya. Jadi 23 dikurangi 6, 17. Maka untuk modus tinggal kita masukkan 73,5 ditambah 13, itu panjang kelasnya tadi, dikalikan B1 per B1 plus B2, berarti 11 dibagi 11 plus 17 adalah 78,61. Baik, ini adalah langkah-langkah menentukan ukuran gejala pusat. Sekian dari saya, semoga
informatif dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.